wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la'ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah. Wa tilka al-amthalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbaha wa idza marra bi su'alin sa'ala wa idza marra bi ta'awudin ta'awwada. Ada 3 sikap paling tidak yang dilakukan oleh Nabi ketika membaca Quran sehubungan dengan tuntunan Al-Quran itu sendiri. Ketika Nabi membaca Quran, di dalamnya menemukan ayat-ayat tasbih, maka Nabi bertasbih. Kalau Nabi menemukan ayat-ayat tentang doa, maka Nabi berdoa. Kalau Nabi menemukan ayat tentang ta'awuz, permohonan perlindungan, maka Nabi memohon perlindungan. Jadi ada aksi, ada reaksi. Jadi Quran itu harus mampu mereaksi atau pikiran dan hati kita untuk berbuat sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita buka sama-sama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir ayat ke-6 ya? Iya. Ayat 6 sekarang ayat ke-7 bahwa inna nasyi'atal lail ya, bahwa bangun malam itu dia asyad dua dia waqa'ah itu sendiri kalau kita kata waqa'ah artinya sesuai ya, momen yang lebih sesuai, momen yang lebih sesuai, momen yang lebih tepat. Wa aqwamu qila artinya ucapan, dan ucapan yang paling berbekas, ucapan yang paling berkesan. Ya, aqwam itu isim tafdil yang artinya lebih berdiri, lebih tegak lurus. Itu arti aqwam itu. Ya, jadi salah satu alasan mengapa kita disuruh bangun malam karena 2 tadi. Ya, hiya asyaddu wa'a wa aqwamu qila. Kita lanjutkan lagi. Ayat ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Inna laka fin nahar sab'an tawila. Ketika kita lagi menulis, maka pikiran kita sudah langsung digiring oleh ayat. Apa yang dulu akan kita jelaskan? Ada 2 kata benda berarti kan? Yang bahasa akhirnya sama. Berarti apa? Na'am. Sudah selesai satu. Ya. Yang na'atnya yang mana? Yang sifatnya yang mana? Fawila. Jadi jangan lupa yang naat itu di sini. Nah, ini man'un yang disifati.
Di tengah-tengahnya ditambah arti yang. Sabahan, ya, itu asal katanya pada dasarnya dari segi bahasa berarti menjauh. Menjauh. Orang yang berenang itu namanya sibah, ya. Jadi kalau kita berenang, kita lompat begini, berarti kita menjauh dari posisi semula, ya. Menjauhkan sesuatu dari sesuatu agar tidak tercampur aduk, itu namanya tasbih. Ya, menjauhkan sesuatu dari sesuatu agar tidak terjadi pencampur adukan, itu namanya tasbih. Jadi kalau demikian, tasbih itu adalah menjauhkan sesuatu yang tidak pantas, yang tidak patut bagi Allah, menjauhkan sesuatu dari pikiran dan hati kita yang tidak pantas dan tidak patut bagi Allah. Kalau bedanya dengan toharoh, mensucikan juga teman-teman. Toharoh mensucikan. Ya, ini Toharoh mensucikan juga tasbih. Tasbih itu diartikan mensucikan, ya, diartikan mensucikan juga, tapi ininya sepeda. Jadi kalau tasbih dan toharoh itu bedanya, toharoh itu dalam bentuk yang najisnya najis yang nyata. Ya, najis nyata, maaf, kita ke belakang cebok, toharoh. Ya, tapi kalau membersihkan diri kita dari kemusyrikan, membersihkan hati kita dari berbagai macam penyakit hati, kan itu bukan kotoran yang sifatnya aini, ya, maka itu menggunakan kata tasbih. Jadi di sini mensucikan pikiran dan hati. Secara bahasa tadi artinya menjauhkan dari pikiran kita, dari hati kita, segala sesuatu yang tidak patut dan tidak pantas bagi Allah. Nah, di sini dalam bentuk masdar sabahan artinya menjauh. Tapi sebelum ini kita bahas dulu di awalnya, konteksnya apa ini sabahan tawilah ini? Tawil itu kan panjang. Jadi menjauh yang panjang kan gitu, menjauh yang panjang gitu. Jadi apa konteksnya? Inna laka fin nahar, inna sesungguhnya, laka bagimu fin nahar pada waktu siang. Pada waktu siang. Ini berarti sebalik sebelumnya. Sebelumnya kan kita disuruh bangun malam. Qumil laila, bangunlah malam. Ya, dengan segala rincian yang sudah disebutkan 6 ayat yang lalu. Namun di sini disebut fin nahar. Kalau saya memahami ayat 7 ini masih menguatkan alasan mengapa kita disuruh bangun malam. Mengapa sholatnya tidak siang saja? Gitu. Karena sesungguhnya pada siang hari sabahan tawila kita artikan menjauh dulu. Pagi orang berangkat dari rumah, menjauh dari rumah kan? Berangkat ke kantor, menjauh dari rumah, ya. Sore baru pulang lagi. Sehingga sabahan ini difahami dalam artian kesibukan. Tawila yang panjang, kesibukan yang panjang, kesibukan yang banyak.
Ya, kita balik lagi di ayat ke-5, ayat ke-6. Ya, ayat ke-6. Inna nasyi'atal lail hiya asyaddu waqaw wa aqwa muqila. Jadi ada dua alasan mengapa kita disuruh bangun malam itu. Pertama, asyaddu waqta, yang kedua wa aqwa muqila. Ucapan di saat itu berkesan, ya. Ucapan di saat itu berbekas, dan itulah momen atau waktu yang tepat. Kalau dihubungkan dengan ayat ke-7 ini berarti karena di saat itu kita tidak lagi berada dalam sabahan. Apa tadi sabahan? Kesibukan, gitu. Karena di saat itu kita tidak lagi berada dalam sabahan, dalam kesibukan. Ini kan untuk memasukkan ke sini. Kalau pagi ini kita masya Allah kreditnya ini urusan ini. Iya. Saya subuh tadi sampai kesiangan dan gak ngajar di Ampul Yakin. Ya, qadarullahnya istri kurang sehat, tiba-tiba jam 12 malam muntah-muntah. Sehingga saya hampir setengah 2 baru tidur. Jam 5.15 itu baru kedengaran ditelepon dari majelis syuhada. Ya, badan pun juga masih lemas gitu ya, jadi saya minta izin libur. Ya. Jadi kesibukan itu yang sulit untuk membuat sesuatu itu bisa masuk, karena ini saya sudah sering sebutkan bahwa dalam satu penelitian pikiran orang sehat normal itu ada 60.000 objek yang diresponnya setiap hari. Kita bisa bayangin coba, dari pagi sampai malam itu 60.000 objek yang direspon oleh ini. Bagaimana tadabbur bisa masuk coba kalau kita nggak bisa membagi-bagi itu? Ya, bagaimana ayat bisa masuk kalau kita tidak bisa mensortir mana yang penting, mana yang tidak penting? Apalagi kalau semuanya direspon coba. Dan bahkan lebih parah lagi, yang tidak semestinya direspon, yang harusnya direspon menembai. Nah, gitu ya. gitu. Itu yang membuat ini kita dikrodit sehingga tidak menjadi asyad waqta. Itu tidak tepat. Sehingga momen ucapan apapun yang diucapkan saat itu tidak akan terlalu berbekas karena ketiban gitu oleh masalah lain. Ya, pulang dari sini kayaknya perasaan udah pengen jadi orang soleh banget kalau di masjid. Nyampe rumah urusan masak, ya kan? Urusan masak, gitu. Ketiban sama urusan masak, ketiban sama urusan keluarga, gitu. Iya kan? Tapi masih syukurlah, alhamdulillah ada momen-momen kita menyadari bahwa kita pengen jadi orang soleh. Syukur itu. Iya, soleh dan soleha. Syukur kita ada momen di Allah, enak banget rasanya dekat dengan Allah, enak banget rasanya membaca Quran, enak banget rasanya memahami Quran. Iya, gitu. Kalau saja bisa paham semuanya, enak banget. Jadilah muncul fitrah itu. Berarti menandakan bahwa fitrah kita masih hidup. Itu aja test case-nya. Ya. Jadi diperkuat lagi bahwa pada siang hari nggak akan bisa, itulah kalau bahasa kita aja. Karena kalian sabahan tawila, banyak kesibukan. Habis dari ini saya minta izin lagi ngajar Zoom, karena ada undangan di Alam Sutra. Malam nanti kunciran lagi, ya jam 8 sampai jam 10 malam. Jadi penuh di sini ini. Belum lagi urusan di rumah kan itu. Isi lagi kurang sehat gitu. Jadi seorang ustadz itu harus bisa agak bermuka dua. Iya. Persoalan keluarga, persoalan kita pribadi kita tinggalin dulu. Ketika berhadapan dengan jamaah kita harus tampil dengan bisa menyemangati. Iya kan? Harus bisa menyemangati gitu. Kita lupakan dulu persoalan kita sendiri. Kita berhadapan dengan jamaah. Ya. Inna laka fin nahar, sesungguhnya bagimu pada waktu siang hari sabahan tawila, kesibukan yang panjang.
Tidak sulit saya rasa. Kata barunya tadi disesuaikan dengan konteksnya di sini adalah kata sabahan. Ya, jadi asal katanya dari kata sabaha. Sabaha artinya menjauh dari sesuatu, menjauh dari sesuatu. Sehingga sibah berenang itu menjauh dari tempat pertama kita berdiri. Inna laka finnahari sabhan tawila. Inna laka finnahari sabhan tawila. Ya. Artinya sudah paham, bacaannya bagus, hafal lagi. Kan 3 poin sudah kita dapat. Ya, artinya sudah paham, sudah ngerti, bacaannya sudah bagus, hafal lagi. Ya, oh benar, kita mengaji sadaqallah, sabaqan tawila. Banyak apa kesibukannya? Lakannya untuk siapa? Untuk Nabi atau untuk umum? Awalnya untuk Nabi. Ya, awalnya untuk Nabi. Ya, tapi tidak khusus untuk Nabi. Berlaku bagi kita semua. Inna laka finnahari sabhan tawila. Ya. Kesibukan yang panjang. Justru kalau mau dipanjang-panjangin nggak ada berhentinya. Kesibukan yang banyak, ya. Kalau mau terus dipanjang-panjangin kita tidak bisa mensortir, maka tidak akan ada kata akhirnya. Akibatnya nanti kita nggak kebagian untuk akhirat, untuk diri kita sendiri nggak kebagian itu. Iya. Maka yang sering kita dengar adalah sibuk. Maaf Ustaz, sibuk. Padahal kesibukan itu sudah ada sebelum kita lahir loh. Ya? Padahal kesibukan itu sudah ada sebelum kita lahir dan akan tetap ada walaupun kita sudah ambil sesuatu yang bisa dibawa pulang, itu ya. Ya, ambil sesuatu yang bisa dibawa pulang, yang bisa menyelamatkan kita di alam selanjutnya. Ustaz, sebelum lanjut, ada juga di kamus ini, ada kamus di HP itu sabahan bisa diartikan juga cepat. Apa maksudnya buru-buru gitu ya, sering buru-buru gitu sabahan. Kalau mau ditarik-tarik dari segi bahasanya ketemu, bisa juga Pak, bisa juga. Jadi kadang-kadang memang variasi dalam menerjemahkan itu tergantung kepada konteksnya, Tapi pasti punya korelasi dengan arti aslinya, arti bahasanya. Jadi arti bahasanya sabah tadi artinya menjauh, gitu. Jadi kalau demikian berarti menjauh dengan kata sabah ini bisa berarti dalam bentuk fisik, bisa yang bukan fisik. Contoh kalau berenang tadi kan berarti fisik tuh.
Ya, gitu. Nah kalau kita misalnya tadi sibuk itu macam-macam, fisik kita sibuk atau ini sibuk, kan gitu, gitu. Ini kita yang sibuk, bukan sabahan tawilan, sibukan yang baik. Kalau kemudian diartikan dengan bercepat-cepat atau bergegas, barangkali dalam konteks tertentu pas juga, ya. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Kita ini ditemukan lagi ini dengan ini, ya, tabattal, kemudian di ujungnya tabtila, tabattal ujungnya tabtila. Oke, kita mulai dari awal dulu. Ini asal katanya wa uzkur lakaro yadkuru, perintahnya uzkur. Zakar artinya mengingat, menyebut. Uzkur, ingatlah, sebutlah. Sehingga ketika di depannya ada huruf wa, fathah bertemu dengan dhamma itu agak sulit dibaca. Wa-uz kan sulit, sehingga u-nya dihilangkan, langsung ke dal. Wadhkur, wadhkur sama dengan wa-uzkur. Ini menyebut, mengingat. Ini uskurnya apa? Jadi pesatu kan? Uzkur, ya perintah. Ya. Ini yang ini pesatu Yang pertama kan. Oke. Udah bisa jadi ustaz itu lagi. Yogi udah bisa jadi ustaz. Ya udah itu aja dulu. Uzkur hatta gitu. Uzkur kalau dua orang. Uzkuro, awas kalau kayak gitu. Iya kan? Awas kalau kayak gitu. Iya. Uzkuro. Kalau banyak uzkuru. Kalau kau perempuan akhirnya ketahuan juga. Uzkuri. Oh iya. Uzkuri, uzkura, uzkur. Nah, capek deh. Uzkur, uzkura, uzkuru, uzkuri, uzkura, uzkurna. Selama ini nggak saya ulang-ulang, saya kira memang udah. Oh ini juga nenek.
Wadhkur, dan ingatlah dan sebutlah. Boleh kita terjemahkan kedua-duanya. Ya, saya lebih enak suka menerjemahkannya dan ingatlah. Wadhkur, dan ingatlah isma rabbika, nama Rabbmu, nama Tuhanmu. Ini isma rabbika ini asalnya idhofah kan? Ismu rabbika karena dia berada setelah perintah, maka posisinya menjadi fathah. Ya, isma rabbika, nama Rabbmu. Jadi wadhkur isma rabbika, dan sebutlah dan ingatlah nama Tuhanmu. Itu perintah yang pertama. Ini perintah wadhkur. Wa tabattal ilaihi tabtila. Ini kata baru. Ini asal katanya batala. Kalau dalam pernikahan kita dilarang untuk tabattul. Kalau dalam pernikahan kita dilarang untuk tabattul. Tabattul itu orang yang membujang, yang tidak mau menikah selama-lamanya. Dia nggak mau. Ya. Itu namanya tabattul. Secara bahasa batala itu artinya memotong atau memutus. Ini memotong atau memutus. Orang yang lagi fokus kepada sesuatu, ya, lagi fokus kepada sesuatu dan memutus pikirannya dan segala sesuatu yang lain, namanya batul. Saya ulang, nanti baru kita arahkan ke sini. Kita main di bahasa dulu. Ya, orang yang lagi fokus kepada sesuatu, concern kepada sesuatu, dan memutus pikirannya dan segala sesuatu yang lain, dia hanya fokus ke sini saja, namanya batul. Sekarang saya mau coba, ada yang mau terjemahan, coba terjemahkan. Tabatal itu terjemahannya apa? Bertasbih, beribadah, Beribadahlah. Nah itu kan, itu terjemahan maksud, bukan terjemahan harfiah. Ya, itu terjemahan maksud, itu bukan terjemahan harfiah. Artinya, kalau kita hubungkan, kalau ini diartikan dengan beribadahlah, berarti dalam ibadah kita itu harus memiliki sifat ini. Ya, gitu. Berarti dalam ibadah itu harus mempunyai batalah. Bisa dipahami? Gitu. Maksudnya bagaimana? Oke. Tadi maka saya tadi terjemahannya apa? Beribadahlah, kan gitu. Nah kalau arti harfiahnya tadi wa tabattal, dan putuskanlah segala sesuatu dari pikiran ilaihi, menuju Allah. Sehingga dalam arti tadi bahwa ketika kita beribadah itu pikiran dan hati kita hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin.
fokus yang total gitu. Ya, ini tingkatnya sudah tinggi banget. Ini mencurahkan Gimana? curahlah, maksudnya mencurahkan keibadahnya. Ini mencurahkan apa? Mencurahkan perhatian tadi. Iya. Mencurahkanlah pikiran, curahkanlah perhatian. Masih nyambung kan? Gitu. Tapi kalau kita tidak tahu arti aslinya, ya seakan-akan kita memahami ini satu kata yang punya banyak arti, bukan. Jadi ada arti harfiah, ada arti maksud. Maka saya kemarin di Pondok Betung sampai berkesimpulan, orang yang mengerti belum tentu faham. Mengerti arti belum tentu faham maksud. Ya. Tapi orang yang faham pasti mengerti arti. Gitu. Pasti mengerti arti. Jadi faham itu lebih tinggi daripada mengerti. Wa tabattal, dan beribadahlah. Kalaupun kita terjemahkan dengan dan beribadahlah, maka berarti esensi dari ibadah itu adalah memutus pikiran kita dari ingatan kepada selain Allah. Itu sebabnya kalau orang dulu beribadah, dia menjauhkan dulu segala sesuatunya. Ini kita enggak ini mau. Coba kalau kita lihat kelakuan orang sholat Jumat. Banyak. Iya kan? Perasaan saya kalau saya pribadi, apa bisa dalam hitungan sekian detik itu yang tadi kita lagi baca WA, sekarang tiba-tiba fokus ke Allah. Hebat itu orang kalau bisa. Ya, hebat itu orang kalau bisa. Jadi sengaja malah dicari-cari hal-hal yang bisa nempel kepada pikiran, bukan mencari cara bagaimana menghilangkan segala sesuatu dari pikiran selain Allah. Itu godaan setan, bukan virus kan? Saya juga tidak berani nyebut godaan setan, takut saya salah uzon ke setan ya. Salah uzon ke setan. Itu sama setan. Uzon susah kan kita minta maafnya Bu. Kalau saya salah ke Pak Marma kan tinggal gampang saya minta maaf. Kesalahan ke setan kan repot saya minta maaf. Ada dua Bu sebenarnya. Yang pertama al-hawa. Itu dulu. Al-hawa itu keinginan kan? Hawa itu secara bahasa juga berarti udara. Udara kan liar. Ya, maka hawa nafsu. Jadi kalau bahasa ini tadi udara diri, nafsu kan diri, keinginan diri. Jadi keinginan itu seperti angin, susah sebentar ke sini, sebentar ke sini. Gitu. Karena kalau mau sholat, saya membaca misalnya udah doa, ya Allah jauhkanlah gangguan setan, bisikan, hembusan dan kesombongan setan. Tapi begitu sholat ada aja yang Ya. manusiawi ya Ustaz. Manusiawi. Kadang-kadang akhirnya dalilnya kita berlindung pada manusiawi. Gitu. Ya. Terus katanya kalau pas tidur, katanya harus istighfar terus meludah kiri. Gitu. Lagi sholat meludah gimana cerita? Saya ada yang ngajarin gitu. Salatnya aja, Pak. Enggak mudah benar. Bang tidur itu. Gitu. Gerakan lagi apa gerakan? Saya tidak tahu itu malah. Justru, ya. Justru Master Arif kan, misalnya kalau lagi sholat agak sulit kan lakukan itu. Cuma salat doang. Kalau di luar sholat oke lah kita tinggal meludah. Tapi lihat dulu sebelah kiri kita, tahu orang. Ya. Oh gitu, wallahu a'lam. Ya. Jadi begini, yang jelas ketika kita sudah sadar kita belok, kita dibelokkan, maka tugas kita balik lagi ke jalan semula itu. Ya. Ya. Istighfar di dalam hati. Kan kita lagi dalam sholat ya. Jadi ketika kita sudah sadar ini sudah belok, sudah jauh ini, balik lagi ke jalan semula awal. Ya.
Nah, makanya saya sebutkan tadi salah satu di antara yang dapat membantu kita khusyuk dalam sholat, dapat menutup rapat-rapat pintu setan adalah dengan memahami apa yang kita baca. Kan saya sudah sebut tuh bahwa yang paling liar dalam diri kita ini nggak bisa istirahat sebentar loh ini, nggak bisa istirahat sebentar, masih dia bekerja terus. Kita mau istirahat kerja dulu baring lihat lapor, ada aja dia bayar. Ingat ini. Padahal kita sudah mau rest, itu mau istirahat gitu. Ada aja, iya, gitu. Ingat barang yang hilang. Ya, ini lagi oh kita mau bareng mau istirahat, bunyi motor, bukannya motor apa? Semati dia betul. Jadi kuncinya kita tahu dia kalau tidak diberi kerjaan bekerja sendiri. Kesimpulannya, dia kalau tidak diberi kerjaan dia bekerja sendiri sesuai dengan objek yang dia mau. Maka tugas kita beri dia kerjaan. Apa kerjaannya? Kalau kita jadi makmum, rungokno, dengerin yang dibaca oleh imam. Kita tidak tahu semuanya yang dibaca oleh imam, tapi minimal ada. Alladzina masuk orang-orang ya, gitu. Jadi pikiran kita terkait dengan ayat yang dibaca oleh imam. Nah, kalau ini sudah sukses, maka insya Allah ini akan mempersempit ruang masuk setan. Ya, karena pikiran kita bekerja. Tapi kalau kita nggak ngerti, kita mau dimerem-meremin, tambah merem, tambah banyak yang kelihatan. Iya Pak. Coba deh kalau nggak percaya. Ini kalau saya terang lihat, ini cuma lihat segini nih. Tapi coba meremin, banyak yang kelihatan kan? Jadi bukan merem, mengalihkan ini kepada apa yang kita dengar yang dibaca oleh imam. Sesuai dengan kemampuan kita. Wadzukurisma rabbika, minimal kita tahu rabbika. Rabbmu kan itu Rabbmu, alhamdulillah kesana bekerja dia. Ya, jadi watabattal, makanya pertama tadi wadzukurisma rabbik, yang pertama ini ingat dan sebutlah nama Tuhan. Setelah mengingat dan menyebut nama Tuhan, tabattal, potong yang lain selain dari asma Allah, ilaihi kepadanya, tabtila, ini menguatkan makna ini dengan sebenar-benarnya. Ya, tabatal ini adalah perintahnya, ini adalah masdar, pengulangan masdar dari kata perintah sebelumnya, fungsinya menguatkan ini. Saya jadi ini Ustadz teringat dengar-dengar lalu baca-baca lalu memperhatikan itu latihan itu zikir tarekat. Itu berbagai tarekat itu mengajarkan gimana berkonsentrasi menghilangkan dari ingatan kita selain Allah. Kayaknya mungkin ini salah satu ayat yang menjadi patokannya. Ya, ini termasuk tinggi sebenarnya. Kalau sudah kata-kata tabatan ilaihi tabtila itu sudah lebih tinggi, itu sudah tingkatnya sudah tinggi, ya, gitu. Karena dia makanya begini, coba kalau misalnya Pak Sumadi karena lelah dari Malang, karena capek gitu ya. Ini hari ini saya mau hanya di rumah saja, tidak mau nonton TV, tidak mau ini, hanya mau istirahat saja. Kemudian habis itu kita sholat, itu akan lebih gampang khusyuk. Tapi kalau hari ini kita punya banyak kesibukan, habis ini nanti kondangan, habis ini nanti ada ini, habis ini ada ini, habis ini ada ini, ntar domestik. Udah. Itu berarti tambah banyak kan di sini. Nah, ketika di sini yang lain selain Allah itu sudah banyak, maka memasukkan Allahnya agak sedikit lebih sulit. Apalagi kalau yang masuk itu memang betul-betul kita pertahankan gitu loh. Karena ada istilahnya masuk kanan keluar kiri, ada yang masuk kemudian tahan.
Nah, kita kurang bisa memilah itu, mana yang harus di-keep, mana yang harus dikeluarin. Ya, itu yang disebut tadi terjadi pencampur adukan itu. Akibatnya ketika kita mau mengingat Allah, mengingat asma Allah itu sulit, karena di sini kita masih banyak yang lain. Makanya ketika malam hari setelah kita di refresh kan tidur itu, di refresh itu, ya seger. Nah, saat itulah momen terbaik untuk kita berdekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena sudah di refresh tadi. Yang kedua nih, ya fisik kita juga tidak lelah, gitu. Karena fisik lelah juga mempengaruhi pikiran kan, mempengaruhi pikiran. Saya sudah beberapa hari ini sakit gigi, tapi heran saya kalau lagi ngajar gak sakit. Saya analisa sendiri. Oh ya, karena saya lagi sibuk ngajar. Di rumah kalau sudah nggak ada lagi, udah berasa. Setan. Iya kan? Makanya saya lebih suka ngajar gitu. Hilang sendiri pikiran saya nggak mikirin gigi yang sakit. Bukan nggak sakit, tapi pikiran saya tidak lagi ke situ. Betul? Tidak ada kuncinya. Boleh. Ini udah macam-macam ini. Kata flam itu udah berapa banyak. Oke? Jadi bisa dipahami. Tapi wadkur dulu kan, wadkuris ma'rabbi. Satu. Setelah berhasil mengingat, kemudian watabattal ilaihi tabtila. Dan putuslah pikiran kita dari segala sesuatu selain Allah. Tentu sekuat tenaga kita, semampu kita. Dan membutuhkan cara. Bagaimana caranya? Ya seperti tadi. Ya. Jangan biarkan ketika kita sholat misalnya, jangan biarkan lisan dan gerakan kita bergerak bekerja berdasarkan refleks. Lupa rakaat, Pak. Iya, gitu. Kan sholat itu cuma dua sebenarnya. Secara zahir, lisan dan gerakan. Nah, di dalam pikiran dan di hati. Kalau di luar dua, ada lisan, ada gerakan. Di dalam ada pikiran dan hati. Nah, jangan biarkan lisan dan gerakan ini bekerja atas perintah refleks. Allah. Makanya dianjurkan tumaknina. Ya, dianjurkan tumaknina. Tumaknina itu memberi ruang ke sini untuk dapat memahami apa yang kita lakukan itu full kesadaran. Bukan karena kebiasaan. Baru kita dapat refleks, baru kita dapat nikmatnya. Ya, tapi kalau hanya mengerjakan tadi, kita tidak akan mendapatkan kenikmatan. Wa tabattal ilaihi tabtila, dan beribadahlah kepadanya dengan sebenar-benarnya. Dan putuskanlah pikiranmu dari segala sesuatu hanya kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Dan ini hanya bisa terlaksana ketika pada malam hari, karena dibantu oleh pandangan kita menjadi singkat, kan gitu. Pendengaran kita pun menjadi terbatas karena tidak banyak berisik, tidak banyak bisik. Kita lagi sendiri di rumah, bunyi cicak aja kita respon loh itu. Ya, gitu. Ada sesuatu yang jatuh apa, udah kemana-mana. Iya kan? Nah, bagi orang yang sering mendengar cerita horor, bagi orang yang sering mendengar berita kriminal, maka ketika ada sesuatu yang jatuh, pasti akan pikirannya kepada sesuatu yang sifatnya horor dan kriminal. Tapi bagi orang yang ini tidak terlalu banyak berkaitan dengan soal-soal kriminal, dia nggak akan berpikir itu. Yang maling itu, di depannya, kayaknya jendela depannya, padahal kunci. Ini kan kita dengar berita banyak kemalingan.
Ya, itu yang masuk di sini. Nah, itu yang kemudian memerintahkan. Ya, jadi kadang-kadang berita-berita begitu juga dibatasi supaya kita bisa berpikir yang positif, berdiri positif. Fahim? Wazkur yang pertama, yang kedua tabatal. Sebut, ingat, putus dari selain Allah. Sekarang kita nggak usah kepada Allah, kita bawa ke dalam maklumin nas lah. Orang yang fokus ketika berbicara, ya, ketika berbicara dengan orang lain, full konsentrasi dalam berbicara, itu pembicaraan itu pasti akan nikmat dan orang yang diajak bicara pun pasti akan asik. Betul? Maka salah satu di antaranya kalau kita berbicara dengan orang, lihat matanya, lihat wajahnya, arahkan mata muka kita ke wajahnya. Pedi, apa kabar sekarang? Ya, hati-hati kalau sampai ke Tanah Abang, Tanah Abang kita nanya alamat. Kalau kita nggak pakai Bang, assalamualaikum, permisi Bang, kalau nggak begitu, apalagi kalau kita lagi sibuk dengan handphone, Bang, alamatnya mana Bang? Itu pasti ditunjukin nyasar mana? Itu, ya, nggak akan ada hangat. Kita dengan di rumah lah suami istri, kita waktu berdua dengan istri, tapi kita masih sibuk dengan kesibukan yang lain dan ini pikiran kita masih kemana-mana, nggak bakal nikmat. Ya, apatah lagi ke sini, apatah lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tugas kita sekarang mencari bagaimana caranya. Bagaimana caranya? Caranya adalah ininya yang dibanyakin di sini. Kalau kita punya ini dan di sini kan di dalam memori ini kan banyak. Kalau kita secara acak buka, maka kemungkinan yang termuncul ke permukaan adalah informasi yang paling terbanyak. Ya, misalnya kita mau buka file kita, apa yang paling banyak itu kita secara acak nih, kita buka sembarangan. Probabilitas yang keluarnya adalah tergantung apa yang paling banyak. Nah, kita juga demikian, apa yang paling banyak di sini. Kalau paling banyak berkaitan dengan dunia, itulah yang keluar. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Dia sama melihat kita, cuma sudut lihatnya beda. Apapun yang dia lihat, segalanya mengiring dia, mengarahkan dia untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu, ya. Ya. Pertama, salah satu poin penting dari itu melaksanakan itu terkait dengan ayat ini ada 2 poin tadi mas tulis soal 3 dari Tadi kan wasir itu kan secara taksir ada 2. Tidak bisa mengingat, misalkan saya mau berangkat kerja. Saya mengingat, alhamdulillah saya masih diberikan kesehatan. Kalau kita itu ada 99, misalkan kita akhirat tak mau kesehatan. Tapi Allah masih memberikan saya rezeki kesehatan, dan beribadah dengan sebelum mati. Ibadah saya untuk berjalan tetap bisa ikut. Apakah saya sudah dalam menjalankan ayat ini? Yang kedua, terkait dengan kita tadi bahasa memutus di depan sholat. Kita takbir itu berarti kita mengharamkan segala sesuatu yang selain Allah gitu kan. Nah, untuk closingnya ketika salah, kadang-kadang kita terlalu cepat memutus itu, misalkan langsung memegang handphone, langsung taruh sama handphone. Bagaimana menjaga Ustaz? Ya, itu model-model sekarang kan gitu modelnya ya. Model kan. Tadi kan saya belum tadi sebut tadi kan sebelum sholat kok, ya dulu. Ini sholat dibalik.
waktu sholat teringat ada yang belum di WA. Berarti udah gagal tabantulnya loh. Iya, Bu, pakai dulu lah, manfaatkan dulu lah, kita habis sholat ini 2 menit, 3 menit minimal. Istighfar. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Sebenarnya salahnya satu. Kalau kita misalnya, Bapak ini kan rata-rata orang dekat-dekat sini. Kita mau sholat Jumat misalnya atau sholat 5 waktu. Ngapain ke masjid bawa handphone? Ya, kecuali kalau misalnya kita dalam perjalanan tiba-tiba datang waktu masuk sholat, kita mampir di satu masjid sholat, ya pastilah kita bawa handphone karena itu memang kita bawa dari awal gitu. Tapi juga jangan ditaruh di depan. Ya itu tadi lah. Mengapa kok tiba-tiba refleks begitu? Karena ini yang paling banyak. Kalau ditanya, Bapak mau nanya, maaf, Bapak berapa jam bersama istri, Ibu berapa jam bersama suami, waktu yang paling banyak buat Bapak buat apa? Kebanyakan rata-rata pegang ini. Iya kan? Ini bisa jadi pintu syaitan. Semua berita masuk di sini. Kemarin saya habis buka YouTube saya, tiba-tiba di bawahnya ada YouTube foto berjudul begini, sekian lama menghilang, dianggap netizen kehilangan job. Kemudian Syahrini menjawab dengan tampil dengan tas Hermes. Hermes apa Hermes? Hermes ya, saya kira Hermes ya. Merhaba obat di 1M. Nggak penting gitu loh, tapi iya, gitu. Akhirnya kita lihat itu kalau terusin jadi pengen tahu Hermes itu apa sih? Ya, produk apa sih? Oh, jadi banyak tahu. Sampai saya mikir itu kalau saya dikasih uang 1M disuruh ngitung dari maghrib sampai subuh nggak kelar. Ini cuma tas. Ya, suruh ngitung. Itu tasnya kecil, masih kecil itu. Beli beras paling cuma sekilo itu bisa muatnya. Hermes namanya Pak. Ya, Hermes. Hermes ya. Saya kira Hermes. Ada. Kan sering kita isi dengan yang nggak penting kan itu? Nggak penting banget. Dan memang sengaja sekarang disebutkan hal-hal yang tidak penting biar masuk, biar di sininya padat. Sehingga ketika mau dimasukkan yang penting sulit masuknya. Karena ini kan nggak dikeluarin dulu. Bagaimana yang penting bisa masuk, keluarin dulu. Ya, astagfirullah, macam-macam. Jadi kalau memang kita tidak punya konsep, kita tidak punya komitmen yang kuat, betul bahwa zaman ini betul-betul mengacaukan, membelokkan orang dari Allah. Ya, kalau kita balikin lagi bahwa ini ada negatif, ada positif. Cuman mengapa manusia lebih banyak condong yang ya? Oke, kita kembali. Jadi dalam buah tadi mengingat Allah, menghubungkan 99 Asmaul Husna itu dengan apa yang sedang kita jalani, dengan apa yang sedang kita hadapi. Kalau kita kesulitan mau menghubungkannya dengan apa? Saya hari ini diberi sehat, alhamdulillah bisa beraktivitas, bisa bekerja, bisa baca-baca. Allah Ar-Rahman. Itu saja. Maka pintu terbesar ke asma Allah itu adalah Ar-Rahman. Gitu. Kita mendapatkan rezeki, kita gak ingat Ar-Razzaq misalnya, oh Ar-Rahman, ya Ar-Rahman untuk kita rezeki. Walaupun hukumannya yang paling tepat adalah Ar-Razzaq, kan gitu? Ya. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi
1, 2, 3. Wazkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Lagi. Wazkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Ayat ke-7 ini. Ada 2 perintah berapa? Ya, ada 8. Ayat ke-8. Ayat ke-8 ini. Berarti ada 2 perintah. Yang pertama wadhkur isma rabbika. Ya, ingatlah Allah, ingatlah nama Rabbmu, ingatlah Rabbmu. Yang kedua, tabattal ilaihi tabtila. Ya, kalau yang pertama tadi, maka semuanya punya ini dengan ini arti harfiahnya. To say is easy. Ya, kalau hanya sekedar menyebut subhanallah, 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 easy, mudah. Ya, but to remember, nah itu dia. Ya, untuk mengingat tidak semudah ini. Karena mengingat membutuhkan banyak hal. Makanya adanya orang banyak menyebut tapi belum tentu ingat. Bisa nggak orang ingat tanpa menyebut? Saya ulang. Banyak orang menyebut tapi belum tentu ingat. Bisa nggak kita mengingat tanpa menyebut? Bisa. Ya, banget bisa. Dan idealnya ketika kita zikir itu, ini kedua-duanya harus nyatu. Antara ini menyebutkan sini nih, ngingat sini kan? Kita dulu waktu lagi aliyah, masa-masa pacaran. Kenapa? Ya Ustaz kan manusia juga, Bu. Ustaz kan juga manusia. Dilarang pacaran. Mengingat masa-masa jahiliyah. Masa jahiliyah. Tapi sebelum sampai situ saya selalu bersyukur dan selalu kadang nangis kepada Allah bahwa Allah selamatkan saya. Jadi ada satu kesadaran dari dalam diri kita sendiri untuk berubah. Ya, itu pertama saya sudah buat komitmen bahwa saya selesai kuliah saya gak bakalan pulang kampung. Karena kalau pulang kampung balik ke habitatnya. Ya, balik ke habitatnya gitu. Kasarnya saya ketuanya, ketua gengnya gitu. Asal kedengaran saya pulang itu sudah berduyun-duyun motor di depan. Pacar-pacar kan. Itu yang preman yang pacar lain lagi. Ya. Ya, kalau pacar itu ya setia, kita setiap tikungan ada. Ya, kalau pacar saya setia, insya Allah setiap tikungan ada. Setia. Iya, zaman jahiliyah kan, zaman jahiliyah. Jadi kita lewat depan rumahnya, pada orangnya nggak ada, itu senang banget biar rumahnya aja. Bener nggak? Nggak rumahnya aja coba. Lihat sendalnya aja, Pak. Ada sendalnya dulu tidur Balik lagi. Ya, nah ya begitulah sebenarnya tadi segala sesuatu. Makanya ada para sufi yang mengatakan bahwa ketika saya lihat daun bergoyang, di situ ada Allah. Ketika saya lihat daun jatuh, maka di situ ada Allah. Kan tidak mudah ini memahami ini kalau tidak seperti tadi. Tapi akan mudah memahami kalau semua kita pernah jatuh cinta. Disebut nama misalnya nama Siti. Siti ini Siti beda, tapi langsung iya kan? Bukan Siti saya, Siti orang lain disebut Panggilan Nah kalau disebutkan tadi misalnya bahwa alladzina wa idza
apabila disebut nama Allah hatinya bergetar kan? Nah itu contohnya. Pertanyaan, ada nggak duk-duk? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada nggak duk-duknya? Ada hati. Ada. Kalau ada, alhamdulillah. Berarti cinta, sudah ada cinta itu. Ini nggak ada. Ya, loh, asal aja. Asal aja katanya. Asal lagi. Allahu Akbar. Macam-macam ya. Jadi kalau bagi saya tidak sulit untuk menalar hal-hal seperti itu karena kita menjalani banyak hal dalam hidup ini asal kita bisa membandingkan. Tapi perbandingan itu tidak sepenuhnya tepat. Minimal perbandingan itu bisa menggiring pikiran kita. Jadi kalau disebut tidak ada getaran, ya itu berarti ada tanda sesuatu di dalam hati kita. Ada yang lebih dominan selain Allah. Itu aja kesimpulannya. Ada yang lebih dominan di sini selain Allah. Tapi kalau Allah dominan di sini, mendominasi, membuat Allah sebagai mendominasi di sini apa? Itulah tadi zikir. 33 habis sholat. Ya, apapun yang kita lakukan kita awali dengan zikir. Apapun pekerjaan kita awali dengan basmalah, akhiri dengan hamdah. Zikir kan itu. Ya, zikir. Cuman balik lagi, zikir kita di sini. Ada lagi yang enggak makan enggak ingat sama Allah gitu. Alhamdulillah. Untung ada kalau itu enggak alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau enggak ada enggak alhamdulillah itu. Ya sama seperti ngomong tadi. Ya asal lagi. Ya asal aja. Astagfirullahaladzim. Jadi segala sesuatu respon orang tergantung kepada seberapa pengenalan seseorang itu ya kepada sesuatu yang dia respon. Ketika kita mengenal Allah, maka respon kita pun sesuai dengan pengenalan itu. Ya, innalaka finnaha 7 dan 8 ya. Innalaka finnaha tujuannya betul-betul nempel, membanyakkan bunyi ini kita dengar, membanyakkan ini kita sebut, ya, insya Allah mudah-mudahan ini mendominasi pikiran dan hati kita, sehingga yang lain itu tidak akan gampang untuk masuk. Tapi kalau blank, kalau di sini kita blank, maka apa aja bisa masuk. Paham? Alhamdulillah. Kita diperintahkan untuk zikir, kita diperintahkan untuk membaca Quran. Apa tujuannya? Untuk memenangkan, ya, Allah itu di dalam pikiran dan di dalam hati kita. Untuk membanyakkan dia di sini dan di sini. Alhamdulillah ada berapa ayat? Ya. Yuk sama-sama kita belajar, sama-sama kita berusaha maksimal untuk dapat merealisasikan ayat 8 ini. Khususnya yang kedua, wa tabattal ilaihi tabtila. Wa tabattal ilaihi tabtila.
Ini berarti memang betul-betul orang yang punya skill yang luar biasa. Nah caranya kan juga bukan skill, tapi tekad. Dia membanyakan kalimat-kalimat Allah, membanyakan mengingat Allah, sehingga ketika nanti diklik acak, maka yang paling dominan itulah yang muncul ke permukaan. Ya. Sampai kita bisa berjumpa Allah. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, menguatkan iman kita, Allah jaga istiqomah kita. Ya, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa a'udzu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.